warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru-guru hebat. Ya, biasanya kita semangatnya itu tepuk semangat ya. Kali ini saya ingin merubah sedikit. Kalau saya di kelas itu, mana semangat bu? Ting ting ahe kopya, ahe 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 kopya kopya kopya. Gitu ya, kita rubah sedikit aja. Ya, coba kita mulai. Mana semangatmu? Ting 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 ahe kopya, ahe 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 kopya kopya kopya. Oke, belum kompak. Mana semangatmu? Ting ting ahe kopya, ahe 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 kopya kopya kopya. Lebih cepat. Mana semangatmu? Ting ting ahe kopya, ahe 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 kopya kopya kopya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Di sini saya dapat request dari Ustazah Nimas, izin kepala sekolah ya, untuk menjadi moderator dalam tugas pendidikan guru penggerak beliau. Nah, salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada penghulu para rasul dan penutup para nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bersama-sama kita melafazkan basmalah. Dan untuk mempersingkat waktu, silakan kepala sekolah untuk menyampaikan kata sambutannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ustaz dan ustazah semuanya, ya memang untuk menjadi CGP ini tidaklah mudah ya. Karena salah satu prasyaratnya pertama ya, di Dapodik itu ataupun di SIM PKB dia harus mengajar minimal 5 tahun. Kemudian yang kedua, walaupun dia mengajar 5 tahun harus ada tes juga, belum tentu lulus karena sering juga yang ikut tes berarti tidak lulus ya. Kemudian sudah lulus pun butuh energi yang luar biasa karena tugas ini tugas itu ya, mengalah-alah orang kuliah ya, mengalah-alah orang kuliah hampir sama dengan PPG, bahkan sebagian mengatakan di saat CGP itu lebih rumit lagi dibanding PPG. Ya, ada sebagian mengatakan seperti itu. Tetapi insya Allah ya, selagi nama saja untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, apapun sarananya dan metodenya kita upayakan. Ya. Misalkan sebenarnya kalau kita belajar dengan platform Merdeka itu, Merdeka Mengajar, antum buka modulnya satu-satu, itu hampir sama juga dengan antum jadi CGP. Ya. Beda saja kalau CGP itu memang lebih banyak modulnya lebih banyak, kemudian harus ada tugas-tugasnya, ya, kemudian nanti didampingi lagi dan seterusnya. Nah, tetapi kalau platform Merdeka Mengajar itu kita cuma menonton, kemudian ada juga nanti aksinya, hati ya. Barangkali nanti perlu sekali kita bikin ya kegiatan di hari Sabtu untuk lebih jelasnya gimana sih belajar menggunakan platform Merdeka Mengajar. Karena masih banyak platform itu belum dibuka ya. Misalkan ada 29 guru kita masuk di Dapodik, hanya 20-nya 9-nya kemana. Nah hari ini beliau ini diseminasinya fokus ke budaya positif. Sebenarnya budaya positif di sekolah kita sudah banyak, akan tetapi tadi belum terlalu efektif, masih banyak evaluasi yang harus dibuat. Nah beliau ini mengupayakan bagaimana salah satu atau 2 atau 3 budaya positif di sekolah kita ini semakin legit ya. Kalau saya nggak salah satu di antaranya 15 menit sebelum belajar ada budaya literasi. Kalau mau ditambahkan yang lain ke Bador, ya saya serahkan waktunya ya semampu antum lah ya sampai zuhur lah insya Allah. Ya kalau lewat zuhur antum harus naktir teman-teman loh. Ingin naktir.
Oke, itu barangkali jazakumullah khairan katsiran teman-teman semuanya yang sudah semangat hadir dari Mas, semoga sukses selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siang? Masih semangat nggak? Masih. Oke, alhamdulillah. Nah, tadi sudah dibuka oleh Ustazah Faradila dengan tepuk semangat ya. Nah, nanti kita langsung aja ya, karena waktunya kita sampai jam 12. Saya mohon waktunya ya sedikit agak, kita minta jam 12 lewat lah ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Oke, nah saya langsung mulai aja diseminasi budaya positif. Teman-teman, menurut teman-teman apa sih budaya positif itu? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ketika mendengar budaya positif, apa sih yang ada di pikiran kita? Boleh? Silakan yang mau menyampaikan pendapatnya. Jadi kayak murid ya, nggak ada yang mau menyampaikan ya. Jadi kalau murid kita, nggak ada yang nyampein gimana? Nah ini sekarang, main tunjuk ya. Nah, kalau bisa kita inisiatif ya. Silakan, nggak usah takut, nggak ada yang salah ya. Kita belajar sama-sama, boleh? Siapa yang berani? Amaya. Don, Ustazah. Menurut Ustazah apa budaya positif itu? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Iya, kebiasaan baik. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Bagus. Pintar Ustaz Don. Masya Allah. Oke ya. Nah, ini hari ini tujuan diseminasi kita adalah, saya harapkan guru dapat memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif, dan juga kita akan bersama-sama menerapkan budaya positif ini. Insya Allah nanti saya bantu untuk membimbing mulai hari Senin. Nah, oke, di diseminasi ini di budaya positif kita belajar tentang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, lalu motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dari ke-6 konsep ini, mana yang menurut teman-teman masih asing? Restitusi masih asing. Masih asing. 5 posisi kontrol apa aja? Nah, nanti kita tahu ya. Oke. Nah, tadi kata Ustaz Don, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal di sekolah. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu positif atau negatif? Positif. Coba, siapa yang bisa memberikan contoh nilai-nilai kebajikan apa aja? Jujur. Oke, benar. Itu nilainya, nilai kebaikan. Terus apa lagi? Gotong royong. Wah, itu ada di profil pelajar Pancasila ya. Lalu kemudian apa lagi? Disiplin. Nah, membuang sampah itu berarti apa nilainya? Nilai kebajikannya? Kalau membuang sampah berarti nilai yang ingin dicapai nilai apa? Kebersihan. Tuh, udah bisa nih ya. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang mau dituju oleh sekolah kita dalam rangka untuk mencapai murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekarang lihat ini, cobalah buka. Berpasangan sama teman ya. Nah, yang nggak punya pasangan silakan ya, tak cari pasangannya. Ustaz Hashim sama Ustazah Kamila belum boleh ya. Oke, tuh itu nggak boleh ya. Oke, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, ya, satu aja, salah satu. Anda bayangkan Anda ini menyimpan harta, barang yang berharga, ya, barang yang berharga, dan ini nggak boleh dibuka, ya, ini berharga banget buat kalian, ya. Terus tugas B, teman Anda yang di sebelah itu membujuk, boleh menghardik, boleh
Pokoknya nanti sampai dia mau buka kepala tangannya, ya, itu bagaimana cara teman-teman membujuk teman kalian. Nanti secara gantian ya. Silakan, sudah ada pasangannya? Sudah pasangannya? Ustaz Yusri? Sudah ada pasangannya? Wah, pasangannya pergi meninggalkan Anda. Oke, Bapak Ustazah Mai, Ustazah Mai. Oke, saya Mai sama saya. Oke, nah Ustazah Mai nanti temanin siapa? Bergantian aja ya sama Ustazah Iren. Oke, kita mulai ya. Siapa yang genggam dulu? Satu orang dulu. Nah, satu orang dulu. Yang satunya membujuk. Oke. Silakan. Satunya membujuk, satunya mengepalkan tangan. Di dalam sini ada harta ya, ada harta yang sangat berharga. Silakan, boleh dibujuk, dirayu, dikritik, ditawar apa, diancam boleh. Ya, silakan. Sudah mulai, kita mulai. Yuk, 30 detik. 7, 8, 9, 8. Aku kasih tahu rahasia, boleh. Ada yang mau nikah? Kuda datang ke undanganmu. Boleh. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29. Stop, 30 habis. Oke, saya buka pertanyaan buat teman-teman. Pertanyaannya pertama, apakah Anda atau dia membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Oke, enggak ya? Ada yang buka kepalan tangannya berhasil membujuk atau memarahi? Tidak? Tidak ada yang berhasil membuka ya? Enggak ada. Loh, kenapa bisa kalian tidak mau membukanya? Coba Ustazah Rahma, kenapa enggak membuka? Sudah dibujuknya, sudah dirayu, diapain tadi? Membuka aib, Zat? Kalau tidak dibuka nanti dibuka aib. Kenapa tetap tidak mau? Padahal sudah mengancam loh, dia mau buka aibmu. Karena saya percaya dengan dia tidak akan membuka, hanya omongan dia saja. Pada ancaman saja. Oke. Yang lain mau berpendapat kenapa tidak mau membuka? Masih menutup? Karena dalam kepala saya itu merupakan suatu benda yang berharga bagi saya, maka tidak ada orang yang boleh tahu. Nah, balik ke pertanyaan 3 kita. Sesungguhnya siapa yang memegang kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan kalian? Siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang bisa mengontrol, ya. Maka inilah sesuai dengan teori kontrol Dr. William Glasser yang telah mematahkan teori tentang ilusi guru mengontrol murid. Ingat ya, kita tuh Ustazah, ada kok, saya bisa ngontrol murid saya satu ini, dia nurut sama saya. Ya, murid itu mengontrol dirinya sendiri. Ya, ketika dia menuruti kita, bukan kita mengontrol dia. Entah kita dengan ngancam, entah kita dengan membujuk rayu, terus dia ngikut sama kita. Bukan, tapi dia mengontrol itu karena dia mengizinkan dirinya itu dikontrol oleh kita. Ya, jadi dia mengizinkan diri dia sendiri untuk dikontrol oleh guru. Dan pada saat itu kontrol guru itu adalah kebutuhan
yang dia perlukan. Ya, kontrol guru itu adalah kebutuhan dasar yang dia perlukan saat itu. Artinya bisa jadi dia butuh pegangan dan dia mengizinkan kita untuk kita kontrol, untuk kita pegang. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memperkuat karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dan Dr. William Glasser memecahkan atau mematahkan teori ya tentang stimulus respon ya. Jadi adanya stimulus dan respon ya, dan diganti dengan teori kontrol, bahwa setiap kita mengontrol diri kita sendiri. Oke, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi patokannya adalah kesadaran diri. Artinya timbul motivasi intrinsik ya, motivasi dari dalam diri anak, bukan karena eksternal, tapi dari diri anak sendiri. Ya, nah ini yang kita tuju. Disiplin positif inilah bukan disiplin saja, tapi disiplin positif. Ya, artinya anak itu tumbuh dari dirinya sendiri. Dia mau jujur karena dirinya sendiri, bukan karena takut dimarahi Ustazah Nur Fitri, takut bayar denda misalnya dan naruh sepatu. Nah, bukan, tapi dia sadar bahwa menaruh sepatu itu adalah hak, nilai-nilai yang dia percayai akan terwujud dalam diri dia. Ya, dan dia harus melakukannya. Oke, motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Boleh nggak kayak ini? Boleh, kan nama motivasi ya. Yang membuat motivasi kita mau bergerak itu apa? Pertama, aku takut dihukum. Wajar ya. Lalu dapat imbalan, wajar. Motivasi itu internal atau eksternal kalau dapat hukuman dan penghargaan? Eksternal, dari orang lain ya, karena ada campur tangan orang lain untuk memotivasinya atau mungkin memberikan hukuman. Nah, yang ingin kita tuju adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, itu tadi motivasi internal. Mereka sadar, mereka melakukannya karena mereka tahu ada nilai-nilai yang mereka percaya, ingin mereka tuju. Oke, nah ini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, untuk mengetahui apa perbedaan hukuman dan konsekuensi, kita lihat kasus-kasus ya tentang hukuman dan konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang bilang konsekuensi? Konsekuensi itu ya, itu konsekuensi. Saya tidak akan terlambat dan mencatat 100 kali, itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, benar. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ayo. Konsekuensi. Ya, jadi bersihin coretan yang dibuat ya, jadi konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan baju seragam. Hukuman, oke. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi, wah pintar-pintar semua ini lama-lama ya. Inilah sudah siap jadi coaching GP nih. Oke, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi ini. Kenapa? Karena ada hubungan ya. Ada hubungan PJOK dengan lapangan mengelilingi lapangan basket. Terlambat hadir di pembelajaran 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Kemana atau konsekuensi? Pintar, Masya Allah. Membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam di sekolah. Coba, murid disuruh bertelanjang kaki karena tidak. Hukuman. Jadi apa yang membedakan hukuman sama konsekuensi? Berkesinambungan.
kesalahan dan hukumannya. Konsekuensi ya. Oke. Terus ada lagi yang mau pendapat apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Tadi kayaknya Ustazah Auman yang tadi benar ya. Bisa membedakan berarti apa hukuman dan konsekuensi bedanya? Hampir sama dengan Ustazah Rizka. Jadi saling berhubungan antara apa yang sudah dilakukan itu tanggung jawab dia sendiri dan itulah hasil yang dia dapatkan. Oke, konsekuensi ya. Oke. Ya, jadi kalau secara singkatnya kayak gini, hukuman itu hari itu juga kalian kasih tanpa ada kesepakatan. Ya, tanpa ada kesepakatan dengan murid kalian kasih hanya gara-gara apa? Kesel misalnya. Tiba-tiba menghukum seperti itu. Tapi kalau konsekuensi ada kesepakatan dulu, ya. Dan itu juga kesepakatan itu juga berakibat ketidaknyamanan, sama-sama tidak nyaman. Tapi jangka pendek. Kalau hukuman jangka panjang bisa sakit hati apa itu, ya karena dihukum sampai seumur hidupnya bisa ingat dia. Bapak itu dulu mukul aku. Ya. Walaupun nanti ketika besar, Pak makasih ya sudah mukul aku. Kalau tidak aku udah jadi pejabat sekarang. Nah misalnya ya. Tapi tetap ya, kalau bisa tidak menghukum anak, ya karena sebenarnya tanpa kita sadar itu tuh membekas berarti di diri dia, menjadi inner child dia akhirnya. Oke, ini ya. Jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dan hari ini kita akan membahas tentang ini di tengah-tengahnya, restitusi. Restitusi akan terjadi pilihan, di mana nanti bagaimana penerapannya kita lihat ya. Baik, ini saya langsung skip aja ya. Oke, ini tadi ya sudah saya bilang ya. Nah, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka itu ketika melakukan kesalahan, mereka akhirnya tidak merasa malu, tapi mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dalam restitusi bukan kita yang cari, tapi siswa bersama dengan kita mencari solusi. Dia yang akan memikirkan bersama kita bagaimana solusinya, dan itu biasanya muncul dari siswa tersebut solusinya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baiklah, ini keyakinan kelas. Mungkin ada teman-teman yang sudah menjalankan pembentukan keyakinan kelas ya. Oke. Nah, jadi dalam keyakinan kelas itu kita berperan untuk menciptakan budaya positif ya bersama anak-anak. Ingat, ini kesepakatannya guru dan murid, bukan kita misalnya ambil di internet, comot di internet tulisan kesepakatan kelas lalu kemudian ngeprint. Selesai lah kesepakatan kelas lah. Enggak, tapi sama-sama murid, dan itu biasanya butuh waktu. Mungkin bisa dalam 1 jam pelajaran atau lebih. Ya, karena akan dibahas lagi nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai kebajikan yang tadi di awal saya katakan tadi ya. Oke. Nah, keyakinan kelas ini bersifatnya lebih abstrak. Ya, tidak konkret ya. Jadi abstrak. Jadi lebih umum, dibuatnya umum ya. Misalnya menyayangi teman. Nah, kalau khususnya kan tidak membuli, tidak mengejek, tidak memukul gitu. Tapi dibuat dalam kesepakatan kelas menyayangi teman, cukup itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya universal itu tidak rasis, tidak tentang agama. Jadi tidak boleh mencampurkan itu ke ras, ke suku ya. Lalu kemudian kita juga tidak boleh sampai masuk ke menyinggung agama misalnya ya. Jadi dibuat kesepakatan secara universal, misalnya menyayangi teman seperti itu. Jadi itu kan tidak menyinggung siapapun ya, termasuk suku-suku atau agama-agama tertentu. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi positif itu misalnya tidak membuang sampah pada tempatnya, itu peraturan. Keyakinan kelasnya apa diubah jadi benar, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya positif ya, bukan negatif. Jadi kalau masih ada keyakinan kelasnya yang negatif, boleh nanti bersama anak-anak bahas lagi apa sih bagusnya dalam bentuk positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi paling banyak tuh
3 sampai 7. Kesepakatan kelas. Jadi anak tuh apal. Intinya itu bukan karena ada kesepakatan kelas terus tempel selesai, bukan. Tapi bagaimana nilai itu muncul dari diri dia, ya. Ketika misalnya dia berbuat kesalahan, dia tahu, dia hafal udah keyakinan kelas mana yang dia belum miliki saat itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, jangan yang nggak bisa diterapkan ya. Tiba-tiba kalian masukkan ya, susah anaknya. Ya, kelas 1 mungkin nggak bisa kesepakatan kelas sama kelas 3 beda ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ada murid ya yang berpendapat. Awalnya itu pasti murid yang berpendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi boleh ya, keyakinan kelas itu boleh diubah, boleh. Ketika itu memang tidak berjalan ya, atau mungkin perlu revisi karena menurut teman-teman semua sudah mungkin baik juga ya, boleh direvisi apakah ini harus perlu ditambahkan atau mungkin perlu untuk direvisi kata-katanya supaya lebih efektif ke anak-anak. Nilai kebajikan. Nah, ini ya. Jadi kalau kita udah buat nih, misalnya murid-murid kita bilang nih, katanya bisa lewat sticky note ya, atau lewat tulisan, atau mereka nulis di kertas-kertas mereka sendiri, lalu nanti dikasih kepada kita tempel, terus kita sama ini, ada yang sama biasanya kan, misalnya kayak tidak membuang sampah pada tempatnya, misal ya. Nah nanti kalian akan buat nih, kalian ganti membuang sampah pada tempatnya, kayak gitu. Jadi kemudian nilai apa yang pengen dituju? Nah, udah pernah dilakukan? Jadi harus ada nilai apa yang mau dituju dulu. Misalnya contohnya, ini salah satu keyakinan kelas, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebaikan apa atau kebajikan apa yang pengen dituju? Pengen anak-anak tuh punya. Apa coba? Nilai apa tentang? Kerapian. Oke, terus ada lagi yang lain? Tentang apa lagi? Apa? Tentang tanggung jawab. Pinter ya. Jadi tinggal tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Nilai yang ingin dituju oleh anak-anak. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan dan saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan berempati. Dilarang merokok. Kesehatan dan menghormati orang lain. Berjalan di kelas dan koridor itu untuk keamanan dan keselamatan. Jadi setelah membuat kesepakatan, ditulis ke anak-anak nilai yang pengen dicapai itu apa, agar mereka tahu. Wah, aku harus tunggu nilai ini loh. Ya, misalnya Ustazah Yauma nulis kembalikan barang ke tempatnya, nilai yang pengen dituju apa yang pengen? Ustazah rapi, oke, tulis kerapian atau bertanggung jawab. Oh, berarti aku nih akan timbul pada mereka. Oh, aku nih harus bertanggung jawab. Di situ ya tujuan kita untuk mereka, akhirnya mindset mereka, aku punya motivasi menyadari bahwa aku harus bertanggung jawab. Oke, prosedurnya pertama, mempersilahkan murid-murid bercurah pendapat tentang aturan. Jadi bentuknya dalam aturan dulu ya. Aturan-aturan ya. Misalnya tadi tidak memakai sepatu putih. Nah, diganti nanti ya baru. Lalu mencatat semua masukan-masukan murid. Jadi murid harus tempel semua di sini misalnya. Lalu kemudian ganti kalimat itu dalam bentuk positif. Ingat, dalam bentuk positif. Kenapa positif? Supaya otak kita mudah menerima ya apa yang dikatakan. Sudah pernah mungkin ya mendapatkan ilmu ya bahwa kalimat positif itu lebih mudah diterima oleh otak kita dibandingkan dengan kata-kata tidak atau jangan. Bukan berarti nggak boleh, dalam Islam pun ada tuh, janganlah persekutukan Allah kayak gitu, berarti itu udah tegas berarti ya. Nah, kita kan mau anak tuh terbangkit dengan dirinya sendiri. Jadi bukan untuk melarang, tapi lebih ke memotivasi anak itu agar tumbuh motivasi dalam dirinya untuk mencapai nilai yang tadi mau dituju. Terus tinjau kembali daftar curah pendapat itu apakah sudah sesuai. Lalu ajak untuk menemukan nilai kebajikan. Nah, mungkin sudah pernah belum sampai sini nilai kebajikan yang mau dicapai. Anak tuh kadang-kadang kita suruh buat peraturan, sudah selesai, nggak tahu ternyata tujuan itu ada nilai kebajikan yang pengen dicapai.
Nah, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Setelah membuat keyakinan, maka semua siswa dipersilakan untuk meninjau dan menyetujuinya. Lewat tanda tangan boleh, ya, sepakati lewat tanda tangan. Jadi mereka tuh tekan kontrak tadi kan, komitmen. Nah, seperti yang kita tadi bilang ya, komitmen. Dan juga kalau kelas 1 belum bisa tanda tangan, cap jari, cap jempol. Sepakat. Nah, kelas 1. Kelas 1 gimana kalau nggak bisa Ustazah nulis? Mereka kasih Ustazah Mai, mungkin Ustazah siapa lagi kelas 1 ya, kasih gambar Ustazah. Gambar misalnya membuang sampah sembarangan sama membuang sampah pada tempatnya. Tanya, yang mana yang baik nak? Yang mana yang bagus nak? Ini Ustazah. Oke, misalnya dia ngomong, Ustazah ada anak tuh ingel lah. Yang itu Ustazah yang membuang sampah sembarangan Ustazah. Oke, tidak usah kita. Tidak boleh, dosa itu tidak usah. Oke, boleh. Nah, tempel aja dulu ya. Yang penting mereka happy dulu dengan membuat kesepakatan. Oke, ini contohnya kelas 1 nih. Setiap anggota kelas perlu belajar. Tulis seperti itu. Jadi mereka sadar setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, kalimatnya simple kayak gitu aja. Kelas 5 beda. Kelas 5 udah agak tinggi bahasanya. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Kelas 7 sudah masuk ke nilai. Nilai itu ditulis. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kalau SD simple aja ya, jangan memberatkan mereka. Cukup paling banyak 7 kesepakatan tapi mereka hafal. Mereka yakin, ya. Mereka resapi itu. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ayo ya. Jadi gini ya, teman-teman, kita ini punya kebutuhan dasar setiap kita. Nggak hanya murid, ya, tapi kita. Apa yang kita lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kenapa ada murid melanggar peraturan atau keyakinan kelas? Karena ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Apa aja kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory? Ada juga kebutuhan dasar manusia di dalam teori lain ya. Ini dari Dr. William Glasser mengatakan kebutuhan dasar ada 5. Pertama, bertahan hidup. Kedua, cinta dan rasa diterima, loved, ya. Ketiga, kesenangan, fun. Kebebasan, free, ya, freedom. Lalu penguasaan, power, ya. Jadi, oke, kita lihat di sini. Kita identifikasi kebutuhan ya. Pertama tadi apa kebutuhan dasar pertama? Bertahan hidup. Terus love, apa ya kalau love ya? Kebebasan. Penguasaan sama kesenangan. Nah, sekarang kita identifikasi dari kasus ini ya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Adi bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberi Bimo, ya, diberikan Bimo. Jadi ketika ditanya, Bimo akan menjawab seperti ini. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran yang di guru. Seru. Berarti kebutuhan dasar yang dia perlukan apa? Di sini. Coba, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Farah, kesenangan, dia senang. Berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di situ, dan dia senang, kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Love, ya. Kadang-kadang wanita tuh ngambek Ustaz Hashim ya. Itu kebutuhan dasarnya love and belonging. Ya, kebutuhan yang diterima. Ya, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa? Penguasaan, benar, power ya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti freedom, kebebasan. Dia bosan, bebas, pengen bebas. Oke. Jadi kita kalau nanya sama temen tuh, saat tanya sama murid tuh bukan, ya Allah, kalagi yo. Tanya dulu. Bisa jadi pemenuhan kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi oleh kita. Ada kau lagi ya, terserah. Bisa jadi juga kita ada di posisi kontrol yang saat ini dia, ingat kan nih teori kontrol ya, dia belum buka diri dia untuk kita kontrol.
Nah, tapi jangan dipaksa, karena nanti ada masanya dia berubah. Ya, mungkin bukan sama kita, tapi karena nilai kebajikan itu selalu kita ingatkan, ketika dia besar, sadar sendiri. Motivasi itu muncul sendiri dari dalam. Dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas Anda tempat khusus dalam pikiran Anda, nggak hanya murid ini ya, tapi kita ya. Tempat itu bisa jadi orang, bisa jadi tempat, benda atau nilai-nilai yang penting buat kita, dan itu positif yang kita terima di dalam otak kita. Ya, nah maka dari itu kalau bisa hal-hal apa saja yang terbaik dari diri kita yang membuat kita bahagia masuk nih ke dalam dunia berkualitasnya. Ketika anak-anak belum menerima kita untuk masuk ke dunia berkualitasnya, nggak apa-apa, proses ya. Jangan akhirnya lah kesalahan dia ya, jangan. Saya mengerti itu. Oke. Nah, 5 posisi kontrol kita nonton dulu yuk. Pertama, 5 posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Saya jujur ya, saya suka kayak gini. Sama anak saya pun, saya gara-gara CGP, saya tahu ternyata salah saya. Saya baru tahu. Nanti kita lihat apa sih pembuat rasa bersalah itu. Mungkin bisa jadi kita juga seperti itu. Kalau saya sadari itu. Ya, terus saya refleksikan diri saya salah pada saat itu. Teman, pemantau, dan terakhir manajer. Mana posisi yang paling baik kita tonton? Oh, udah azan ya. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu
Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, itu ya. Lalu kemudian jadi kasusnya sama ya, semuanya Naren yang terlambat datang sekolah. Nanti penanganannya seperti apa dalam posisi kontrolnya, guru sebagai kontrolnya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis saya mau berangkat saja Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nyaman nggak anaknya jadinya? Nyaman ya. Tapi bagus nggak efeknya nanti? Ya. Jadi kalau misalnya kita dalam penghukum itu anak bisa sakit hati ya. Dan saat itu juga hukumnya, tahu kan tadi 2 kali lapangan basket terus ditambah karena ada melawannya jadi 5 kali ya. Terus penghukum lalu pembuat rasa bersalah dengan kata-kata yang tadi, kamu senang ya buat ibu susah. Akhirnya orang tuh merasa, murid tuh merasa lebih bersalah lagi, merasa identitasnya gagal. Ya, itu menciptakan identitas gagal pada anak. Ya, lalu teman, like a friend, ya. Jadi akhirnya apa? Murid itu bergantung sama guru itu. Nggak tiap hari guru dipikir. Entar ketika berganti misalnya guru lain, dia nggak suka. Maunya guru itulah. Dan ketika guru itu dia bergantung, ada lah guru itu juga. Akhirnya dia meremehkan ya guru tersebut. Oke, selanjutnya pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Bagus nggak ini? Bagus ya sebenarnya ya pemantau ini ya. Jadi nggak menghukum, nggak langsung menghukum, dia memberikan konsekuensinya sudah disepakati sebenarnya. Tapi apa yang kurang dari pemantau? Pertama kali ketika kita di posisi pemantau ini, kita yang harus mantau, memastikan anak itu menjalankan konsekuensinya. Ya, apakah ini timbul motivasi intrinsik dari anak-anak tersebut? Belum tentu, ya. Walaupun bisa jadi ada, tapi belum tentu. Nah, bagaimana posisi manajer? Ini yang terakhir ya, posisi manajer. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa taruh saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang
lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu mau kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi posisi kontrol yang paling ideal itu apa? Berarti manajer. Timbul nggak motivasi intrinsik dari anaknya? Ada, ya. Meskipun mungkin bisa jadi dia berbuat lagi, tapi dia sudah tertanam. Motivasi kontrol posisi ideal yang paling ideal adalah manajer. Guru melakukan sesuatu bersama murid dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi permasalahan. Posisi manajer mengacu pada restitusi. Kita langsung pada segitiga restitusi. Ya, jadi inilah yang tadi dikatakan oleh posisi kontrol tadi yang sebagai manajer. Manajerlah yang melakukan segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah dari murid tersebut ya, dengan menimbulkan motivasi intrinsik dan pemecahan masalahnya dari murid tersebut. Guru berperan sebagai manajer, tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, tahapannya pertama, menstabilkan identitas, yaitu bisa dikatakan ya oleh guru gini, jangan sampai kita membuat identitas gagal. Anak tuh udah bersalah, kita tambahin lagi dengan kata-kata kita, dia akan merasa dirinya adalah identitas gagal. Tapi kita jadikan mereka identitas sukses dengan cara menstabilkan identitasnya. Bisa dikatakan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah buat kesalahan. Ustazah juga pernah buat kesalahan. Ya, terus validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, tanya sama anak itu sehingga anak itu timbul sendiri ya. Boleh kita coba ke tadi ya. Oke, silakan. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ya. Siapa? Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget ya. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu
sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip apa tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menerima sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itulah penerapan hasil 3 restitusi ya. Pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Setiap orang itu punya kesalahan. Nah, Ustaz juga pernah salah. Misalnya ya. Yang kedua, ya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Boleh kita pakai kata-kata ini ya, Ustazah ya. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi kalau ada permasalahan, pertama kita stabilkan dulu identitasnya, jangan sampai merasa gagal. Validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan, tanyakan alasannya. Dan kita meyakini ya, kalian kita tidak perlu untuk menolak apa yang dia rasakan. Kita terima apa yang dia rasakan. Ya, kita perkuat lagi. Ya, bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan. Tapi ada hal yang jadinya merugikan orang lain. Dan menanyakan keyakinan terakhir, apa keyakinan kelas yang kita percayai. Makanya keyakinan kelas itu perlu penguatan ya, harus dipakai, nilai-nilainya itu harus ditanamkan, diingatkan ya. Karena terkadang kita buat keyakinan hanya sekedar sebuah keyakinan yang ditempel, tapi anak-anak tidak hafal, tidak meresapinya ya. Jadi mulai sekarang kalau bisa kita buat sama-sama nantinya pembentukan keyakinan kelas kembali ya, di mana anak-anak itu yakin. Dan ingat nilai-nilai kebajikannya itu harus ditulis apa yang anak-anak ingin sampaikan. Oke, kesimpulannya tujuan menciptakan budaya positif itu agar murid, ingat ya, kita tujuannya adalah murid merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Perlu adanya kolaborasi, tidak hanya saya sebagai CGP, tapi saya butuh bantuan teman-teman semua, kepala sekolah, stakeholders lain dan guru-guru. Dan posisi ideal adalah manajer yang menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya ada lebih ya dari jam 12. Terima kasih sudah hadir di sini. Silakan saya kembalikan ke MC. Oh ya, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustazah yang sudah mendengar paparan dari Ustazah Yimas tentang diseminasi budaya positif. Ini menjadi akhir weekend yang sangat produktif ya saya kira, dan menambah wawasan kita. Dan bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Ditutup dengan kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yama Mabia, saya sebagai wali kelas 3C. Diseminasi budaya positif yang saya dapatkan hari ini alhamdulillah sangat bermanfaat sekali buat saya, terutama akan saya aplikasikan di dalam kelas bagaimana saya menangani anak-anak yang memiliki atau sedang dalam masalah tertentu. Bagaimana harus saya perbaiki cara saya dalam berbicara terutama maupun dalam bersikap, dan apa tindakan yang harus saya ambil. Alhamdulillah itu semua terjawab di diseminasi budaya positif hari ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada khususnya Ustazah Yimas yang sudah menyampaikan materi tersebut. Semoga Allah membalas kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan, guru Ad-Duha, dan setelah saya mengikuti diseminasi
budaya positif, alhamdulillah sangat menyenangkan karena mendapatkan ilmu yang saya tidak dapatkan, terutama tentang mengontrol emosi. Terus saya sudah mengenal kata segitiga restitusi. Itu mungkin ya kata-katanya, mungkin kalau salah mohon diperbaiki itu. Dan setelah saya tahu bagaimana cara mengontrol dan mengenal segitiga restitusi itu, ternyata itu merupakan salah satu cara kita menangani siswa yang bermasalah, apapun masalahnya.
perasaan abang setelah membuat kesepakatan kelas apa? Senang karena tidak ada yang musuh. Abang, apa perasaan abang setelah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kenapa? Oh, dan tertib semua, itu yang dirasakan abang. Ada lagi? Udah, terima kasih abang. Abang perasaannya gimana setelah membuat kesepakatan kelas bersama? Senang. Dan tidak ada yang berantem. Ngejek. Ngejek, terus? Tidak ada yang berantem. Dan bermain fisik. Oh, oke. Itu yang dirasakan ya. Terima kasih abang. Abang gimana perasaannya setelah membuat kesepakatan kelas bersama? Senang. Kenapa? Tidak ada yang berantem. Terus? Tidak ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelas 6B. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas, saya merasa senang karena kesepakatan itu kami yang buat dan untuk kami sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessa dari kelas 6B. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas, saya menjadi senang karena kelas menjadi aman, damai, dan tentram.